Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Dari Pekanbaru ke Lubang Kalam, lalu tarik ke Bukit Tinggi. Dek Pak Alizar tidak sempat waktu malam, maka dia ganti pagi jadi. Bapak dan Ibu jemaah subuh Masjid Nurul Iman selain atas Kota Padang Panjang, banyak nama yang dinisbatkan kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada disebutkan sebagai bulan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Karena memang keampunan Allah itu dibuka lebar di bulan Ramadan. Ada dua jenis dosa kita, dosa besar dan dosa kecil. Dalam istilah agama, dosa besar itu disebut dengan itsmun. Sedangkan dosa kecil sebutannya dzambun. Apabila kita melihat karakter daripada masing-masing dosa, untuk dosa besar itu sangat gampang menghindarkan diri, karena si pelaku dosa ini jelas betul-betul terlihat begitu mengungkap, seperti membunuh, syirik, menyembah patung, menyembah gunung dan sebagainya, makan harta anak yatim, mendurhakai orang tua, dan sederetan dosa-dosa besar lain. Untuk menghindarkan diri dari dosa ini cukup gampang dan hampir setiap orang tak melakukannya. Itu ismun. Tapi ada dua jenis yang kedua, yaitunya dzambun, dosa-dosa kecil. Inilah dosa yang sangat sulit kita menghindarkan diri daripadanya, karena ini pada hakikatnya adalah dosa-dosa anggota tubuh kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, tangan, kaki. Dalam setahun itu 360 hari. Bisa tak kita menjamin selama 360 hari mata kita tidak pernah melihat yang terlarang? Bisa tak kita jamin telinga kita tidak pernah mendengar yang tak boleh dalam setahun? Tangan ini tidak bersentuhan dengan hal yang terlarang selama 360 hari. Sangat sulit. Sehingga dosa ini disebut dengan dosa harian, dzambul yaumiyah, dosa harian. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, walaupun dosanya dosa kecil, karena begitu banyak menumpuk jadi besar juga. Oleh karena datangnya dosa ini cukup tidak disengaja, ndak kali cali nyesal kali menampak, kali cali nyesalah, disembah adalah seketek, udah semuanya. Nah, dosa ini sangat gampang untuk muncul. Alhamdulillah, gampang juga dihilangkan. Bahkan dengan tidak minta ampun pun dosa ini bisa habis. Bagaimana caranya? Itulah dia Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ikhlas dan iman, maka diampuni dosa-dosa kecilnya yang berlalu.
Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan malam bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, sholat tarawih, baca Quran, mendengarkan tausiah, infak dan sebagainya selama sebulan Ramadan, maka diampuni segala dosa-dosa kecilnya yang berlalu. Sehingga bulan Ramadan berangkat meninggalkan kita, Syawal pun muncul. Maka pada tanggal 1 Syawal itu yang bersangkutan diberikan label oleh Allah, kayaumin waladathu ummu. Yang bersangkutan hari ini seperti anak kecil yang baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Jadi dengan demikian wajar kalau bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Kemudian yang kedua, Ramadan juga kadang disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Nah Bapak Ibu hadirin, seyogyanya dalam 24 jam Allah berikan waktu kepada kita, itu waktu beribadah itu adalah siang zuhur sampai malam. Sedangkan waktu untuk berusaha berkasab dalam aktivitas kehidupan sehari-hari setelah subuh sampai zuhur. Apa dalil dan alasan kita? Nah dalil atau alasannya gampang saja, waktu sholat kita. Waktu sholat 5 waktu itu yang terputus adalah subuh sampai zuhur. Setelah zuhur sampai subuh itu nggak pernah putus Bapak Ibu. Mungkin nggak pernah kepikiran oleh kita selama ini. Sehabis waktu zuhur langsung masuk asar. Sehabis asar langsung maghrib. Sehabis maghrib langsung isya. Sebenarnya sehabis isya baru masuk subuh. Jadi sholat isya jam 1 malam juga masih bisa. Walaupun rentang terpanjang kita gunakan untuk istirahat. Tapi sehabis subuh apakah langsung masuk zuhur? Tidak, terputus waktu sholat. Nah inilah waktu fantasyiru fil aqwa bataghu min fadlillah. Setelah sholat subuh, mungkin setelah hari terang, matahari juga sudah terbit, bertebaranlah di bumi wa bataghu min fadlillah, untuk mencari rezeki. Sampai kapan waktunya? Sampai zuhur. Sesungguhnya sampai zuhur. Nah setelah zuhur seyogyanya kita beribadah dan beribadah. Tetapi Allah Tuhan yang Maha Kuasa juga tidak melarang kita siap zuhur nyambung lagi, siap asar nyambung lagi, bahkan siap maghrib mesti nyambung. Apa namanya? Lembur namanya, kan gitu. Boleh, tak apa-apa, dengan catatan yang pokoknya jangan ditinggalkan. Zuhurnya tetap, asarnya tetap, maghribnya tetap dilaksanakan, isyanya jangan lupa. Jadi waktu terbanyak yang terpakai oleh kita itu adalah waktu Allah untuk kita, ketimbang waktu kita untuk Allah. Siap subuh sampai zuhur sudah kita habiskan 100%. Nah siap zuhur semestinya untuk Allah kita pakai juga baru. Mana banyak terpakai waktu Tuhan untuk waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk kita banyak terpakai. Artinya apa? Ibadah kita sangat minus. Apalagi rentan waktu yang terpakai, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita saketek pula. Kadang 52 letak main, kadang lebih sampai 62. Terus ada yang sampai 90, itu pun lemai lo jalan. Jadi sangat minus ibadah kita itu sesungguhnya, sangat minus. Untung saja datang Ramadan, sedikit beribadah tapi pahalanya besar. Contohnya sedang kita lakukan ini. Man hadaral majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu lahu min kulli qadamin ibadat sanatin. Siapa yang menghadiri majelis ilmu, seperti yang kita lakukan sekarang ini di bulan Ramadan, fi Ramadan, di bulan Ramadan, maka Allah akan tuliskan ganjaran pahala untuk orang itu satu langkah yang ia langkahkan bagaikan beribadah 1 tahun. Itu di bulan Ramadan. Apalagi kalau seandainya kita lakukan itu bertepatan pula dengan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik pula daripada 1000 bulan. Masya Allah. Itu secara umum. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan, ini ganjarnya bukan main.
Kullu amali bani Adam lah, setiap amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya langsung ditulis malaikat, illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, kata Tuhan, itu langsung saya berikan pahala untuk dia. Fa innahu li, karena puasa itu adalah urusanku sendiri, kata Tuhan. Maka puasa itu mengantarkan kita ke surga. Nah, itu banyak sekali. Makanya tidak salah jika disebut Ramadan syahrul ibadah, bulan ibadah, tidak salah. Karena memang numpuk ibadah. Makanya orang-orang yang sempat umurnya masuk ke bulan Ramadan itu rasa syukurnya bukan main. Saya sedang menebak ibu-ibu dan bapak semua. Kita masih segar dalam ingatan malam lebaran tahun yang lalu. Mungkin pernah mampir dalam pemikiran kita, akankah saya masih hidup Ramadan tahun depan? Ternyata kita masih hidup, alhamdulillah. Tapi ingat, mungkinkah kita masih ketemu seperti ini di bulan Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam. Makanya dinasihatkan oleh Nabi kita, anggap Ramadan yang kau sedang lalui adalah Ramadan terakhir dalam hidupmu. Serius, ikhlas, full ibadah kita di bulan Ramadan itu. Kenapa depan belum tentu kita dapat lagi. Jadi disebut dengan syahrul ibadah. Jadi umpang setiap dibilai kurang ditubuh itu bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian ketiga, bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul rahmah, bulan rahmat. Kita ganti rahmat itu dengan rezeki, syahrul rezeki, bulan rezeki. Memangnya diakui Bapak dan Ibu, negara-negara Islam pun mengakui laju lalu lintas perekonomian di negara-negara Islam, termasuk negeri kita kan mayoritas Islam, itu di bulan Ramadan meningkat hampir 100%. Laju perekonomian itu, rasaki naik di bulan Ramadan. Apapun profesi dan aktivitas kita, every something, apapun, menggalih apa saja, menggalih sayur, meningkat omsetnya di bulan Ramadan. Menggalih kebukuan, Masya Allah, pical buruh hanya habis. Bulan Ramadan habis di bulan Ramadan dibeli itu. Salah tak laku di bulan Ramadan tanding. Begitu meningkat omset kita. Apapun, mengalih baju, Masya Allah, mengalih pakaian, mengalih badak, mengalih lipstik, macam-macam. Bahkan saya pernah pengalaman di Bukit Tinggi, habis ceramah, tausiah zuhur, saya masuk ke pasar atas itu. Itu basuh sampai manggaleh sampai. Ya putar-putar kali ya itu sampai itu. Nanti asar ada lagi saya panggil, sampai kau anggaleh di kedai pitiang kowe. Kalau bulan puasa kau lagi ya. Berapa anak? Ampe anaknya sampai galeh. Peniti dah. Kalau di bulan Ramadan kau lagi dapat ya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Di bulan Ramadan. Awak terpikir sami kawarala untungnya je sami. Tapi di bulan Ramadan masuk itu barang. Karena syahrul rezeki, syahrul rahmah, bulan rahmah. Toko bangunan, coba tanya toko besi Hidayah, Pak Ali Usman teman saya, naik juga omset bulan Ramadan, nan jahitnya, nan semennya, masuk semuanya. Kalau di bulan Ramadan, minyak rambut, badak, tadi kalau mau sapi meningkat di bulan Ramadan. Bahkan sesuatu yang di luar dugaan, orang minta sedekah pun di bulan Ramadan meningkat itu hasilnya. Meningkat hasilnya di bulan Ramadan. Makanya cari uang, mengumpulkan infak sedekah itu di bulan Ramadan. Ya, waktu saya domisili di sini dulu, Bapak Ibu kan masih ingat. Itu hampir setiap Ramadan saya diutus ke luar negeri, ke Medan lah, ke Jakarta lah, ke Bengkulu lah, Palembang lah.
Pak Ketua tahu itu kondisi saya waktu itu. Kalau di bulan Ramadan saya diutus kemana-mana, bahkan nyampe Sulawesi, Kalimantan, itu pulang bawa untung besar itu. Dapat PT pulang. Kalau perginya di bulan Ramadan, apa gitu? Jadi siapapun bergembira di bulan Ramadan, termasuk ustadz-ustadz buya-buya. Ancalah terhitara, Pak Syarial. Meningkat juga omsetnya di bulan Ramadan itu. Saya di bulan Ramadan tahun ini, kan Ramadan itu cuma 29 hari ini insya Allah, 30 lah paling banyak. Tapi jadwal ceramah saya sampai 45. Jadi istri saya kata-kata juga itu. Kenapa? Karena memang demikian Ramadan, syahrul rahmah, bulan rahmat. Bulan rahmat oleh siapa saja, for all, untuk siapa saja. Kalau di bulan Ramadan, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyindir kita, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tad'allahu law kana syuhur Ramadan." Kalaulah umatku tahu apa betul rahasia di bulan Ramadan, pastilah mereka minta kepada Allah, "Ya Allah, kalau dapat bulan ini Ramadan terus." Karena kadang-kadang juga di bulan Ramadan. Jadi bukan main. Namanya syahrul rizki atau syahrul rahmah. Nah, pagi ini poin kita bukan itu. Ramadan juga disebut dengan syahrul Quran, bulan Quran. Kenapa disebut dengan bulan Quran? Karena di bulan inilah Quran, kitab suci diturunkan. Tepatnya tanggal 17 Ramadan. Dan inilah porsi terbesar sesungguhnya. Bapak dan Ibu sekalian, untung saja ada Al-Quran. Kalau tidaklah ada Al-Quran, kita tidak akan berjumpa pagi ini. Kalau tidaklah karena Al-Quran, hati kita tidak akan lapang gembira seperti ini saat ini. Tapi untung saja ada Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Ibu-ibu dulu saya tanya. Ibu berapa kali ke dunia? Oh, baru kali ini. Saya yakin Bapak juga ya. Pak berapa kali ke dunia? Baru sekali. Kalau sudah ada Bapak dan Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabatku semua yang sudah 2 kali ke dunia, tempatmu bukan di sini lagi. Ya mungkin namanya manusia jadi-jadianlah. Ngeri kita. Jadi ternyata kita semua sepakat baru kali ini kita one time, baru kali ini kita ke dunia, belum pernah sebelum ini. Ada teman yang pergi, tidak balik-balik lagi. Kalau baliklah agak 1 orang saja, itu laku di pasaran dia. Bisa mengalahkan Bu Ali tadi. Jadi rata-rata seluruh kita, ya, baru kali ini ke dunia. Artinya apa? Sama dengan kampung. Berarti dunia adalah kampung baru kita. Karena belum ada yang 2 kali. Jadi ini adalah kampung baru. Oleh karena ini adalah kampung baru, maka mayoritas kita tak kenal dengan kampung ini. Karena baru datang. Coba kalau orang yang datang ke kampung baru tidak ada bawa modal sedikit pun. Tidak ada alamat, tidak ada nama teman yang akan dihubungi, dan tidak satu pun nomor telepon. Wajar nak mereka tersesat di sini? Wajar. Wajar saja banyak yang tersesat di sini. Ada kampung baru, sudahlah kampung baru tak bawa apa-apa, malu pula bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Makanya teman-teman kita semanusia yang sesat itu oleh karena malu bertanya saja itu. Siapa mereka? Firaun sesat, Qarun sesat, Namrud sesat, termasuk Qarun, Namrud hari ini sesat juga dia. Kenapa tersesat? Enggak jelas alamat. Bagaimana cara yang harus dibawakan waktu hidup di dunia? Dia tidak punya perbekalan sama sekali. Tapi nyatanya sebanyak yang memang tersesat, ada yang selamat.
Apakah tolok ukur selamat dan sesat? Tolok ukur selamat dan sesat adalah akhir kehidupan alias kematian. Ada dua jenis kematian, ada su'ul khotimah, tapi juga ada alhamdulillah husnul. Nah, yang husnul khotimah itulah yang selamat sampai ke pulau tujuan dengan tenang. Itu dia yang mendapatkan husnul khotimah. Akhiru kalamuhu la ilaha illallah. Itu yang selamat. Yang akhir kalamnya la ilaha illallah atau al-maut fil ibadah, dia meninggal dalam keadaan beribadah alias selamat. Meninggal dalam sholat, ada nak? Ada. Meninggal dalam membaca Al-Quran, ada. Meninggal dalam memberikan wasiat-wasiat dengan anak-anaknya, ada. Meninggal di masjid, ada. Itu orang-orang yang selamat berlayar sampai ke pulau tujuan. Tapi ada yang sesat, yang su'ul khotimah, meninggal minum racun, meninggal ketika didengar oleh orang bukan innalillah tetapi alhamdulillah yang dibaca oleh orang, itu juga tersesat. Meninggal dalam kelahi, kan dua macam model orang meninggal itu. Sebab matan nasu ma ya'ishu bih, manusia itu dimatikan oleh Allah pada saat Allah mendatangkan kepada yang bersangkutan apa yang paling jadi hobi. Kalau dalam sehat ini Bapak Ibu, dek pintar ngomong, piawai dalam memainkan sikap dan perilaku, sapadang panjang orang tertipu. Tapi pada saat detik-detik nyawa mau melayang, namanya sakaratul maut, itu keaslian diri kita akan datang. Siapa nasabana. Jadi nanti ibu, kalau istri saya sudah bilang Buya Aliza sudah sakarat, datang saja ke rumah, lihat siapa saya sesungguhnya. Itu akan terlihat. Jangan ngeju-ngeju aja gini. So nanti Allah akan memperlihatkan, what are you? Siapa kamu sebenarnya? Deklai sembahyang yang menjadi hobi selama kok sholat yang datang di waktu kita mau meninggal, membaca Quran. Ada enggak orang yang meninggal tapi kawin ya Rasulullah? Itu kabarnya metong piti itu. Dapat saya lihat. Aduh, kate, kabali. Apa kok rupanya hobi baburu selama kok. Ada itu ya di tataran tanah datar juga, kita kan masuk tanah datar sesungguhnya ini. Iu, balian kan iu kepada bobek gulai. Iu juga cek datanglah ulama. Ndak iu itu kayak gitu karate. Ada juga kayak karate. Dek kosa ter. Baca lihat karate iu itu perlu tabang nyawa. Apa yang paling menjadi hobi dalam hidup itulah yang muncul. Nah, kalau ini yang datang ke kita, na'udzubillah min dzalik, berarti dia tersesat di jalan. Nah, kenapa ada yang selamat? Kenapa ada yang tersesat? Yang selamat yang rajin bertanya. Yang rajin bertanya, caca bertanya, tapi selamat. Saya insya Allah kemana pergi nggak pernah tersalah. Kenapa? Nggak malu bertanya. Aku kan dakwah hebat ke Jawa. Nggak ada tanya Allah, kesatih kawan-kawan. Bertanya saja, nggak rugi kita kok. Nggak rugi. Makanya rajinlah bertanya. Yang malas bertanya tersesat pasti itu. Maka rajin bertanya, cuma dengan catatan. Bertanyalah kepada yang pandai. Fas'alu ahla dzikra. Bertanya kepada orang yang ahli. Bertanya kepada orang yang ngerti. Kena kurang kilo nya bertanya. Orang nomor kedua habis itu bertanya kurang kilo. Masyaallah. Kurang kilo bertanya. Kurang siye bertanya jauh salah. Aku ke orang tere nya bertanya. Ke kuburannya bertanya. Maka bertanya kepada orang yang tepat. Kalau Bapak Ibu ingin ke Palembang, belum pernah ke situ, maka tanyalah tetangga yang pernah berumah atau yang pernah tinggal di Palembang.
Otuanan kan dinaiki, turunnya di sebelah mana, laponasi sebelah kama, mantaji sebelah kama, rumah si anti bokama, alamatnya mana, nomor telepon orang, catat semua. Saya asalkan jelas alamat mau diturut, cukup pula moninya. Kini semua mau barang kayak kenyoyok mau bawa. Terpaksa dia mau biaya mau barang kayak mungkin ya. Nah kan sesat kita karena alamat jalan dari itu. Nah Bapak dan Ibu, kalau waktu ke Palembang bertanya ke orang yang tahu tentang Palembang. Walaupun di dekat kampung kita, umpamanya pernah Ibu pergi ke Mae. Di mana itu? Di Agam. Kan tak pernah pergi ke Mae, kan kampung situ tua Mae. Coba pergi ke situ ke Langaka. Ke Mae Bu, ke rumah Senu, itu kalura apa itu Bu. Jadi harus bertanya. Tapi bertanya kepada orang yang tepat. Baca ronyo kalau tiba di pasar sangka tu, tanya ke biar lihat. Insyaallah sampai ke lorong-lorong bertarami. Yang ke pasar Rial bertanya lu dan dulu yang melihat leher jalan. Tapi balo tinggi tanya lah kali leher dia tu. Ada itu caranya. Nah sekarang kita berada di dunia. Agar kita selamat hidup di dunia, ibarat orang berlayar sampai ke pulau tujuan, kepada siapa sih setepatnya kita bertanya? Tentu kepada Sang Yang menguasai dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak ada seketik pun yang tak kalipi darinya di dunia. Karena memang Allah yang menciptakan segalanya. Punya hidup kita dunia, bertanya kasihanmu salah. Ayo selalu tentu hidupnya lah. Maka orang-orang yang bertanya kepada Allah selamat dia. Bagaimana caranya bertanya kepada Allah? Gayunglah bersabdi sebelum digayung, katollah bajawek sebelum dijawab. Allah sudah kirimkan Al-Quran untuk kita. Allah sudah kirimkan Al-Quran karena Allah alim, Allah maha tahu. Lah dong antisipatif dari Tuhan. Kalian pasti bertanya, nah ini jawabannya. Makanya orang yang menurut Al-Quran di dalam hidupnya selamat dia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran tidak akan ada ragu sedikit pun di dalam dan akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Coba kalau tidak berpetunjuk kepada Al-Quran, coba siapa yang paling tahu tentang keadaan dunia dibanding Tuhan? Tidak ada. Aturan apa saja, peraturan apa saja, mau ini, mau itu, mau undang-undang, mau pergub, perda, perwako, per, apa saja masuk peroto. Aturan Allah adalah di atas segalanya. Ya'lu wa la yu'la alaih. Di atas segala-galanya. Nah tanya dia Al-Quran, insyaallah selamat. Tapi kalau dikesampingkan Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikri, dari petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapat kehidupan yang tersesat, yang tersalah. Itu jaminan itu. Makanya hari ini sejak beberapa rentang tahun belakangan Al-Quran menjadi salah satu literatur di perpustakaan New York, di perpustakaan Amerika. Kenapa? Karena petunjuknya luar biasa. Luar biasa. Orang-orang yang non-muslim pun sedang mencuri petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ada seorang ilmuwan Inggris namanya Hackley. Di mana rumah ya? Hackley pernah berstatement, setidaknya ada 3 keunggulan Al-Quran. Ini yang berbicara ini musuh, bukan teman. Saya sudah menyelidiki dan saya sudah menyelusuri. Ada 3 keunggulan Al-Quran. Pertama, di dalam Al-Quran urusan dunia dan akhirat dianggap saudara kandung. Tidak dibedakan. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal al-akhirah ta'ishu tabtu mutawada. Beramal untuk dunia, silakan seolah kau akan hidup selamanya. Tapi beramal untuk akhirat seolah-olah kau akan mati besok pagi.
Kan nampak kesedihan. Hatta yusibu minhuma jami'a, sehingga keduanya harus seimbang kau kejar. Itu Quran yang bilang. Nah, lu dia sembahyang tadi biar Nabi kau. Mana sembahyang kemana, sembahyang kemana, sembahyang maka minumnya mana? Entah. Nah, lu dia harus berimbang. Ta'isyu abada, tamutu ghadan. Seolah hidup selamanya, seolah mati besok pagi. Berimbang. Begitu kita hidup. Quran, akhirat dan dunia dianggap saudara kandung, itu kata Hegel. Yang kedua, Al-Quran up to date. Ajaran Al-Quran itu akan tetap sesuai sampai zaman kapanpun, tidak akan pernah ketinggalan. Kalau ada orang Al-Quran itu ketinggalan, dialah yang ketinggalan. Kenapa? Karena penafsiran Al-Quran itu akan mampu sesuai dengan zaman. Umpamanya ayat yang saya baca pada 20 rakaat pertama kali, wal khailil musawwamah, manusia itu berikan kecenderungan kepada kuda-kuda pilihan, artinya kendaraan. Hari ini tidak kuda lerok, Fortuner gini artinya. Nah, Pajero gini le, Rolls Royals itu gini le. Kan ada kesenangan tersendiri kalau kita punya kendaraan mengkilat. Baru tiba, mencari orang kawasan di sana main. Kan, itu Quran sudah bicara. Tapi zalika mata'ul hayati dunia. Ina yang kau senang mengkilat, yang kau senang banyak jumlahnya, itu hanya di dunia saja. Kalau nyawamu sudah berpisah dengan badan, Fortuner pindah tangan, Pajero diambil orang. Jangankan Pajero, jangankan Fortuner, Subang jadi ragu ya kawan. Bahkan kadang baru orang tua kita sakit keras, belum lagi sakaratul maut sudah pesan tiket ya. Oh ya dulu lah yang cincin itu dari dia. Zalika mata'ul hayati dunia. Kau kata cincin bang. Belum kita meninggal sudah di booking itu oleh teman-teman cincin dia. Jam tangan yang hanya bagi kita dong. Jadi Bapak Ibu, ditafsirkan Quran sesuai dengan zaman. Dulu wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, sekarang mobil-mobil bagus. Nah, itu dia Al-Quran. Jadi tidak akan pernah ketinggalan. Dan yang ketiga, Al-Quran itu tidak pernah membebani, mudah dan gampang. Jadi ajarannya gampang untuk diamalkan. Bagaimana gampang untuk diamalkan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu dalam kemudahan, tidak menghendaki kamu dalam kesukaran. Intinya sholat, nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk tidur, nggak bisa tidur betul udah mati itu. Ada gitu. Nggak bisa tagak duduk, nggak bisa duduk lalu, nggak bisa lo lalu berarti nggak ada itu. Nah, jadi nggak dipaksakan. Nggak bisa, nggak dipaksakan. Ajarannya sangat gampang. Oh kita sholat, kita musafir, bisa qadha, bisa jamak. Nah jamak maksudnya, bisa jamak, bisa qasar, qadha puasa maksudnya. Nah bisa qadha. Nggak ada yang menyulitkan, nggak ada yang sifatnya paksaan. Dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Nah, setidaknya kata Hegel, tiga ini adalah keunggulan Al-Quran dibanding dengan yang lain-lain. Begitu. Bapak dan Ibu, secara umum fungsi Al-Quran itu kan ada tiga. Pertama sebagai hudan, yang kedua sebagai furqan, yang keempat, yang ketiga sebagai syifa. Quran sebagai hudan, petunjuk arah hidup. Nah ini yang sangat penting. Jangan sampai tidak tentu arah dalam hidup. Makin lama makin sibuk kita dalam hidup karena jumlah kita makin banyak. Sawah selalu 7, nah makan tambah banyak, bertambah sibuk kita. Kompetisi kehidupan bertambah sengit. Dan semua kita ingin muncul sebagai pemenang. Nama jual, nama Bali, nama murah, kapanpun dan dimanapun. Nah agar kita tidak tersalah, makanya Quran ada hudan, ada petunjuk. Ibarat orang yang sedang berlayar di laut, muka belakang kiri kanan, air saja. Kamalah arah haluan supaya tiba di darat. Nah ada kompas yang memberitahu kita, itu Al-Quran. Nah, itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua sebagai furqan. Furqan artinya pembeda. Min kulli zawjaini isnaini. Allah menjadikan serba berpasang-pasangan. Sebutlah apa saja. Ada siang, ada malam, sepasang.
Ada kasar, ada halus, ada atas, ada bawah, ada lelaki, ada perempuan, ada bejantan, ada betina, ada halal, ada haram, ada sedih, ada gembira, ada kasih, ada benci. Semuanya serba dua. Untuk membedakan yang dua itu perlu furqan, alat pembeda. Nah, ada orang yang tidak berfurqan kepada Al-Quran, alah semua halal juga. Malah kadang dia bilang, Ustaz, halal-halal aja Ustaz sabi. Nan haram sana dulu. Bagaimana itu? Lalu dulu kawan. Nah, kenapa terjadi begitu? Tidak ada furqan Al-Quran. Tapi Al-Quran sebagai furqan, apa katanya? Hindarkan yang haram sekecil apapun. Usahakan yang halal sekecil apapun. Jadi hidup kita itu akan menjadi bersih karena kita bisa membedakan siang malam. Kadang antara bini awak je bini orang sama saya. Antara anak awak je anak orang sama saya. Antara karaja awak je korojang sama saya. Tapi karena Al-Quran telah memberikan furqan, sehingga kita arif, bijak kita membedakan itu. Bijak kita membedakan itu. Orang-orang yang hidup dekat dengan Al-Quran, hidupnya akan jelas. Kau jalan pulang, kau jalan baik. Kau jalan batu, kau jalan salah. Kau jalan haram, kau jalan halal. Gitu. Dimanapun kita bekerja. Apakah kita sebagai petani perlu kita furqan? Sebagai pedagang perlu furqan. Kalau tidak ada furqan sebagai pedagang, sekilo jok 8 mato sama saya. Sebagai arsitek kita, kalau kita tidak punya furqan, semeter jok 90 cm sama saya. Kalau tukang kacau simin tidak ada furqan, C7 jok C5 sama saya. Akhirnya terjadi tipe RRS. Apa itu? Runtuh sebelum selesai. Nah, selesai di ujungnya runtuh apa enggak? Makanya perlu furqan dalam hidup. Agar tenang, agar nyaman, agar jaleh. Ma jalan agar dituri, ma pagar agar telado, ma tabe agar dihambui. Nah, itu fungsi kedua. Nah, fungsi yang ketiga daripada Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Yang terakhir, obat. Wa nunazzilu minal Quran wa syifa lima fis sudur. Quran itu mengobat apa yang dalam hati. Nah, apa yang dalam hati? Yang dalam dada apa? Ya hati. Dalam hati ya dada. Kita melihat teman-teman dan saudara-saudara kita yang banyak menghadapi hidup ini dengan sakit hati. Apa mama aja? Bapak nak mama datang ke rumah itu leh. Dah, mana ke situ leh? Apa tuh mak? Tu urusan orang gadangnya bertanya lo. Anak aku bertanya pagi sore tempat solehnya buat cerita. Aduh dah kasih kau. Cerita pada. Oto etik kalau tukar ayah kau atu tukar. Rupanya saja oto etik kau tukar nak mau datang. Apa salah etik itu kok dihukum kayak begitu? Memang benar Bapak Ibu menceli oto orang bakili oto bakal labui, yo gak menaik kan naik neng darah kedua nah. Jangankan itu, ibu yang arisan saja yasinan segala macam. Formulanya yasinan, tapi intinya apa? Lomba baju. Menceli baju orang rancak pada Jawa kan agak naik dari kedua. Ada yang positif menjalani, ada yang tidak. Yang tidak, nah mungkin namun datang gini dah. Kenapa balik kacau baju orang rancak? Jadinya dah badan gua kurang siap, ayahnya lu pulang, aku pulang lo, ayah pembangi, segala macam lah. Bukan masalah itu, bajunya rancak pada baju awak. Kenapa hidup menghadapi seperti itu? Tapi ada orang yang positif menghadapi karena sifat dadanya sudah diobati. Lah waktu begini, alhamdulillah, mungkin besok awak bisa menompak. Tak baju hujan lagi. Dia anaknya le sudah wa anak alun piturinyo baca lo skripsi itu nak capek sudah turi anak amak tu turi anak apa tu dia positifkan. Kenapa dia bisa positif? Dadanya sudah terobat. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, indak bananan ibu-ibu apa bantu itu sebenarnya adalah life in competition. Hidup itu adalah kompetisi. Kompetisi baju rancak, kompetisi mau kena rancak kan sama saja. Kompetisi baju rancak, kompetisi cincin, bentuknya mau tahu tarik ada Pak, di sana lomba cincin. Nah,
saja make cincin baru ko anangkan yang ko gata baka panjangan antara bagawi selalu nado orang nama tanya langkan yang ko gata aja baru menggawi kemana sampai orang bertanya kok baru jinah orang puasa nanti tuh. Hidup itu memang berlomba dan kita ingin lahir sebagai pemenang kan seperti itu dalam hal apa saja. Nah ada yang bisa mengelola, ada yang tidak. Yang tidak bisa mengelola, sama apa ini? Ada aku mungkin kemudian setetek, bapak dia setetek baju rencang, atau rencang. Dululah, bila orang ke Jakarta buku sore, kamu bisa sebaik tiket lah terbalik besok mah malu nado tiket terbalik loh. Sebab ada hal lain. Nah siapa yang bisa tenang dalam menghidupi menghadapi ini? Orang yang sifat lima fisudur, yang hatinya sudah terobati. Orang yang hatinya sudah tenang, dia ahlul hikmah. Quran memberikan pelajaran untuk mengambil hikmah. Ada hikmah. Berlebih tak apa-apa, berkurang pun tidak masalah. Karena ahli hikmah itu dia longgar saja, ringan saja menghadapi segala-galanya. Ringan saja. Banyak hal terjadi di tengah-tengah kehidupan ini Pak Syarial yang tidak diinginkan oleh hati kita. Fakta-fakta di lapangan itu banyak di luar keinginan. Wah kemarin kayak hari hujan. Bagace Buya Tusliman Sa'ad almarhum di sawah. Banyak buah padi. Alhamdulillah mulai kini tidak mau balik-balik. Dek pianggang dek manci tak adu ci Allah jo panen. Alhamdulillah najale kini tidak bawa pulang. Ada sepositifnya satu. Kan seperti itu. Lama bana gulai cancang pagi sore dimakan tarik. Rancak malah berkawan dia orang pincang tidak pidi mau ajak tarik. Nah seperti itu. Ada kawan apa ngecek apa Zar apa ya? Ada juga orang rumah yang kau kalau sampai boleh juga tahu dia apa. Dia Iwana Santiago. Sanang mana tidak. Sana memuji orang rumah di kurang anak dia. Nah, tapi dia itu mandela kawan dia. Batu. Abi main dia. Bapiti dah bapiti. Ndak pandai membudut. Bapiti dan pulang nyerala. Ndak bapiti dan pulang nyerala. Ndak pandai membudut. Ditelusuri kawan kira sumbiang. Banyak kawan membudut. Jadi nyo cari hikmah Bapak Ibu. Dicari hikmah. Banyak kamu bodoh tidak sampai begitu hikmah. Akan ada hikmah itu. Masya Allah. Itu namanya hikmah. Awak kepulang hari hujan dari masjid, istirahat waduh. Kenapa? Karena kalau kita keburu mengambil keputusan, kadang di balik itu Tuhan menghendaki sesuatu. Teman saya di Kementerian Agama Kota Palembang ada Salman namanya. Hari itu jam 10 dia sudah harus sampai di Belitung. Jam 8 pesawatnya, jam 6 udah berangkat dari rumah. Supir taksi bilang, "Mas, lewat sini aja Mas." Ya nggak apa-apa, pokoknya cepat nyampe. Rupo karena macet. Lewat sini ke Ciampala Sidang. Ala tabang pesawat dan aja. Hari ini aku tak bayar sewa taksimu. Ya terserah apa aja lah, nggak apa-apa katanya. Setengah jam sudahnya mengecek berang-berang ke supir taksi, dapat kabar pesawat bakal nyotompang jatuh. Sampai gini kan apa semua badan pesawat terus. Beberapa tahun yang lalu kan, nya cari itu taksi itu deh. Untung lewat ke situ, kau dah lelang lagi. Tuhan sedang merencanakan dan mengerjakan sesuatu. Makanya UP nanti jadi alhamdulillah. Kalau tidak pernah Buya Alizar tinggal di Masjid Nurul Iman, mungkin tak jadi Kemenang mungkin. Betul kan? Karena anak ibu ini dulu, sekarang nggak lagi kan. Nah, jadi kita jalani hidup ini apa adanya. Yusuf itu tidak akan pernah jadi raja kalau tidak dimasukkan kakak-kakaknya ke dalam sumur. Yakin tak? Ya seperti itu. Pasti ada hikmah di belakang. Kok mau PUP? Cuma dewa mau PUP. Kiranya rancak. Wah yang salah. Itu tidak fair namanya dalam hidup. Itu tidak fair. Hiduplah dengan fair. Nah siapa yang mampu fair itu?
yang sifat lima fis sudur, yang hatinya itu telah ada obat. Bagaimana caranya? Al-Quran. Makanya baca Al-Quran terus. Faf'alu mastata'tum. Kau kerjakan apa yang mampu terhadap Quran. Bantu anak kerjakan ini, kita sedang belajar Al-Quran. Bapak dan Ibu, ya kapai gua kasih tujuan di situ hari pagi. Dahlah setengah tujuan dan tujuh ceramah suatu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.